Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Lala. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar ya. Hari ini kita akan belajar tentang makna bersatu dalam keberagaman. Fokus pada muatan pembelajaran PPKN, tema 1, perkembangan makhluk hidup, subtema 3, pertumbuhan hewan. Untuk pembelajaran PPKN, kompetensi dasarnya 1.4, mensyukuri makna bersatu dalam keberagaman di lingkungan sekitar sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. 2.4, menampilkan sikap kerjasama sebagai wujud bersatu dalam keberagaman di lingkungan sekitar. 3.4, memahami makna bersatu dalam keberagaman di lingkungan sekitar. 4.4, menyajikan bentuk-bentuk kebersatuan dalam keberagaman di lingkungan sekitar. Sedangkan kompetensi dasar untuk pembelajaran bahasa Indonesia mencermati ungkapan atau kalimat saran, masukan, dan menyelesaikan masalah sederhana dalam teks tulis. Tujuan pembelajarannya yang pertama, agar teman-teman dapat memberikan pendapat tentang sikap saling membantu teman dan mengaitkannya dengan sila-sila Pancasila. Yang kedua, agar teman-teman dapat memberikan saran sebagai pemahaman arti bersatu dalam keberagaman di sekolah dengan benar. Yang ketiga, agar teman-teman dapat memberikan saran sebagai pemahaman arti bersatu dalam keberagaman di lingkungan sekitar dengan bahasa yang santun. Yang keempat, agar teman-teman dapat mempraktekkan cara memberikan saran yang benar dengan bahasa yang santun. Sebelum kita belajar, ayo teman-teman, kita berdoa dulu. Semoga kita semua dianugerahkan rahmat serta kemudahan dalam memahami materi pembelajaran hari ini. Amin. Teman-teman, apakah kalian sering mempraktekkan nilai-nilai Pancasila di keluarga? Coba sebutkan contohnya. Terima kasih atas jawabannya. Lala masih punya pertanyaan untuk teman-teman. Apakah kalian sering mempraktekkan nilai-nilai Pancasila di sekolah? Coba sebutkan contohnya. Terima kasih untuk jawabannya. Teman-teman, kita semua harus selalu mensyukuri dan menghargai keberagaman yang ada. Karena sikap bersyukur, saling menyayangi dan menghargai merupakan pengamalan sila-sila Pancasila. Nah, jika perilaku tersebut dilakukan sebagai wujud syukur kepada Tuhan, berarti kita mengamalkan sila pertama Pancasila. Ayo teman-teman, coba perhatikan gambar berikut. Apa yang sedang mereka lakukan ya? Nah, mereka sedang berdoa sebelum memulai pembelajaran di kelas. Itu artinya teman-teman yang sedang berdoa ini mengamalkan sila pertama Pancasila karena berhubungan dengan ketuhanan. Ayo, siapa yang masih ingat bunyi sila pertama? Ya, betul sekali, ketuhanan yang Maha Esa. Jika perilaku tersebut didasari oleh rasa kemanusiaan, berarti kita mengamalkan sila kedua Pancasila. Coba diperhatikan gambar kedua ini, apa yang sedang mereka lakukan ya? Nah, mereka sedang main-main di taman, tapi ada teman yang terjatuh. Dan pada gambar ini, teman yang terjatuh itu sedang dibantu oleh temannya. Itu artinya mereka sedang mengamalkan sila kedua Pancasila, karena tindakan didasari oleh rasa kemanusiaan. Ayo, siapa yang masih ingat bunyi sila kedua? Iya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jika perilaku tersebut dilakukan untuk mempererat persatuan, berarti kita mengamalkan sila ketiga Pancasila. Nah, kegiatan yang sedang dilakukan oleh anak-anak pada gambar adalah melaksanakan piket kelas. Ayo, pengamalan sila Pancasila keberapakah kegiatan ini?
Iya, Persatuan Indonesia. Yang berikut, jika perilaku tersebut dilakukan saat berdiskusi, berarti kita mengamalkan sila keempat Pancasila. Coba diperhatikan gambar berikut, apa yang sedang mereka lakukan ya? Kegiatan yang dilakukan siswa pada gambar adalah bermusyawarah. Ketika sedang bermusyawarah, kita harus menghargai pendapat yang disampaikan teman. Hal tersebut sesuai dengan sila keempat Pancasila. Ayo teman-teman, siapakah yang masih ingat bunyi sila keempat Pancasila? Iya, betul sekali. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Berikut, jika perilaku tersebut dilakukan tanpa melihat perbedaan yang ada, berarti kita mengamalkan sila kelima Pancasila. Coba diperhatikan gambar berikut. Tentang apakah gambar tersebut? Gambar tersebut merupakan salah satu contoh perbedaan. Ada yang berkulit putih, ada yang berkulit hitam, ada juga yang berambut lurus, dan ada yang berambut keriting. Ada yang tahu contoh perbedaan yang lain? Iya, misalnya perbedaan agama, ras, suku, dan lain sebagainya. Bahkan perbedaan hobi dan latar belakang itu pun termasuk. Saat kita mampu menghargai perbedaan dan mau berteman dengan siapa saja, itu berarti kita sedang mengamalkan sila Pancasila. Ada yang masih ingat bunyi sila kelima Pancasila? Ya, betul sekali. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke teman-teman, itu tentang pengamalan sila Pancasila. Sekarang kita ke materi selanjutnya ya. Menjaga persatuan dalam memberi dan menerima saran, serta menghargai perbedaan di sekolah. Teman-teman, berikut merupakan contoh beberapa cara yang dapat dilakukan agar terwujudnya kerukunan. Yang pertama, menghormati dan mematuhi guru. Yang kedua, menjaga dan membangun hubungan yang baik dengan teman. Yang ketiga, saling membantu. Yang keempat, belajar bersama. Yang kelima, membersihkan lingkungan sekolah bersama. Yang keenam, saling bertegur sapa. Jadi, teman-teman, yang harus diingat adalah 1. Pentingnya berbicara dengan sopan. Menghargai perbedaan antara teman-teman, seperti perbedaan hobi, minat, atau latar belakang. Yang kedua, memahami perbedaan. Menggunakan kata-kata yang baik dan sopan ketika berkomunikasi dengan teman sekelas. 3. Menggunakan bahasa tubuh yang baik. Belajar cara mengekspresikan perasaan dengan menggunakan bahasa tubuh yang baik, misalnya senyum, tos, atau berjabat tangan, karena itu dapat menunjukkan bahwa kamu bahagia atau menghargai teman-temanmu. Yang keempat, berbagi dan saling peduli. Jadi pentingnya berbagi dan peduli satu sama lain. Contoh, membagikan mainan atau makanan dengan teman-temanmu, serta menawarkan bantuan jika temanmu membutuhkannya. Kelima, mengatasi konflik dengan damai. Jika ada masalah, saling mendengarkan pendapat, kemudian mencari solusi yang adil, dan meminta maaf jika melakukan kesalahan. Yang keenam, bekerja sama dalam tim. Saat bekerja dalam kelompok, kamu harus saling mendukung teman sekelas untuk mencapai tujuan bersama. Yang ketujuh, menjaga lingkungan sekolah yang bersih dan aman. Pentingnya kita membersihkan sampah sendiri dan menjaga peralatan sekolah dengan baik. Yang kedelapan, bermain dengan beragam teman. Bermain dengan beragam teman tidak hanya dengan orang-orang yang memiliki kesukaan atau latar belakang yang sama denganmu. Yang kesembilan,
menghargai hak privasi. Kamu tahu bahwa setiap orang memiliki hak untuk ruang pribadi dan tidak boleh mengganggu atau merasa terganggu oleh orang lain. Misalnya ada contoh sederhana, membuka tas teman tanpa sepengetahuannya itu tidak baik. Yang ke-10, menjadi contoh yang baik. Menjadi contoh yang baik dalam menciptakan kerukunan. Ini termasuk bertindak dengan sopan, memperlakukan semua orang dengan adil, dan selalu mencoba menyelesaikan masalah pertemanan dengan damai. Berikut merupakan contoh cara yang baik saat memberi atau menerima saran. Yang pertama, memberikan saran dengan sopan dan santun. Yang kedua, tidak memotong pembicaraan saat teman memberikan saran atau pendapat. Yang ketiga, berterima kasih dan mau menerima masukan dari orang lain. Jadi, teman-teman, yang harus diingat adalah pertama, pentingnya memberi saran dengan baik. Memberi saran dengan baik adalah cara untuk membantu orang lain menjadi lebih baik. Selain itu, memberi saran dengan baik dapat membantu orang lain merasa dihargai dan didukung. Yang kedua, pentingnya menerima saran dengan terbuka. Menerima saran dengan terbuka adalah cara untuk belajar dan tumbuh. Menerima saran dengan baik bukan berarti kamu adalah anak tidak pandai atau anak yang salah, tetapi merupakan kesempatan untuk kamu menjadi lebih baik. Yang ketiga, ada langkah-langkah menerima saran dengan terbuka. Dengarkan dengan baik tanpa memotong pembicaraan. Berterima kasih atas saran yang diberikan. Mengingat saran tersebut dan cari cara untuk memperbaiki diri. Teman-teman, sekarang Lala mau ajak teman-teman untuk bermain peran. Permainan ini bernama pertukaran saran. Permainan ini sangat mudah, teman-teman hanya diminta untuk saling memberi saran, juga saling mendengarkan saran. Sekarang Lala membagi teman-teman sekelas menjadi 2 kelompok ya. Barisan kiri dan barisan kanan. Barisan yang berada di kiri, coba angkat tangannya. Oke, sekarang barisan yang berada di kanan, coba angkat tangannya. Oke, kelompok sudah siap ya. Barisan kiri sebagai pemberi saran dan barisan kanan sebagai penerima saran. Nanti tukaran ya, yang kanan jadi pemberi saran, lalu yang kiri jadi penerima saran. Nah, Lala sudah menyiapkan 2 situasi, di mana situasi ini sangat membutuhkan saran. Apakah sudah siap untuk bermain, teman-teman? Situasi pertama. Seorang teman dari barisan kanan mengalami ketakutan sebelum ujian. Ia sangat cemas dan takut nilainya rendah. Bagaimana saran yang baik dari teman-teman barisan kiri untuk teman di barisan kanan? Oke, kita lanjut ke situasi kedua ya. Seorang teman dari barisan kiri mengalami kesulitan dalam mengatur waktu. Kadang ia terlalu lama bermain sehingga lupa mengerjakan tugas sekolahnya. Nah, bagaimana saran yang baik dari teman-teman barisan kanan untuk teman di barisan kiri? Oke, terima kasih teman-teman karena sudah mau bermain bersama Lala. Teman-teman, mari kita berdiskusi bersama. Apa yang membuat saran itu berguna? Bagaimana perasaanmu ketika menerima saran? Sekarang Lala mau mengajak teman-teman untuk berefleksi. Teman-teman, permainan tadi bisa kita terapkan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari ya, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Jadi, sangatlah penting mendengarkan saran dengan baik dan menghargai saran dari orang lain.
Terima kasih teman-teman. Belajar bareng Lala sampai di sini dulu ya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.